Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kepada para muhibbin, para pecinta ilmu hikmah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda sekalian berada, pada kesempatan kali ini saya akan mengkaji ilmu hikmah yang ada di dalam kitab Jawahirul Lama'ah fi istihdari mulukil jin fil waqti wasa'ah, karya dari Syekh Ali Abu Hajilah Al-Maryuki. Mudah-mudahan kajian saya tentang kitab tersebut bisa memberi manfaat yang besar bagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda sekalian berada. Baik, mari kita mulai kajian kita di dalam kitab Jawahirul Lama'ah, mulai dari awal, insya Allah nanti dilanjutkan sampai akhir. Ya. Qala al-ma'alif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik.
ento nglakoni sapa talib ing hadal ilmu bimodhiin ing dalam panggonan holin kang sepi layaro kakang ora ningali ing sirofi ing dalem maudhi sapa ahadun wong suwiji wala taqululan aja ngucap sapa si talib liahatin maring wong suwiji ana utawi ingsun iku faaltu agawe sapa ingsun kada ing mengkene wala ana lan ora kena ngucapake afalu kada ana utawi ingsun iku afalu agawe sapa ingsun kada ing mengkene waqat warodalan teman-teman wis kuarit fil khabari ing dalam khabar istainu ala qada yahwaijikum bil kitsman istainu amrih pitulunga sapa sira kabeh ala qada yahwaijikum ing atase nekani pira-pira hajate sira kabeh bil kitmane kelawan ngumpetake istainu amrih pitulunga sapa sira kabeh ala qada yahwaijikum ing atase nulungi nekani pira-pira hajate sira kabeh bil kitmane kelawan ngumpet. Jadi syarat yang ketiga bagi seorang spiritualis itu dia harus menyembunyikan suatu amalan ya. Contohnya ketika dia mengerjakan yang berkaitan dengan ilmu hikmah, dia harus mengerjakannya di tempat yang sepi, yang mana tempat ini tidak boleh seorang pun melihat Anda ya. Jadi tempat yang sepi yang mana seseorang atau manusia itu tidak akan melihat Anda mengerjakan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu ruhaniyah. Dan juga seorang spiritualis itu tidak diperbolehkan mengucapkan kepada orang lain ana fa'altu kada wala ana af'alu kada. Jadi saya sedang mengerjakan begini dan saya lagi berbuat begini, itu nggak boleh karena di dalam hadis ya, karena warid di dalam suatu hadis bahwa istainu ala qada yahwaijikum bil kitman. Ketika kita mau meminta tolong ya, kita disuruh untuk meminta tolong untuk supaya berhasilnya suatu hajat ya, hajat kita dengan tata cara untuk menyembunyikannya. Maksudnya contohnya ketika kita ingin melakukan suatu pengamalan dari ilmu hikmah ini, masalah penglarisan dagang ya atau di toko, ketika kita itu disuruh untuk menyiramkan air di depan toko, ini jangan sampai orang lain melihat ritual tersebut. Yang pertama itu karena nanti akan menyebabkan fitnah. Yang kedua juga nanti asror atau rahasianya itu nanti tidak akan bisa kita dapatkan buahnya. Jadi kalau orang pas waktu meritualkan toko supaya laris tapi udah kelihatan konangan, kelihatan sama orang lain, maka asror atau rahasianya itu nanti akan hilang, tokonya nggak bisa rame ya. Atau di situ kita ngomong kepada orang lain bahwa toko itu udah saya syariati, udah saya pasang wifi untuk penglarisan. Nah ini juga kita tidak boleh untuk ngomong hal yang demikian, karena itu nanti akan membuat wifi atau asma yang kita pasang di situ, isimnya itu nanti tidak akan bekerja maksimal, dan khodam yang ada di dalam wifi atau isim tersebut itu nanti dia nggak akan kerasan dan tidak akan membantu kita semaksimal seperti ketika kita mengerjakan sesuatu dengan tata cara sembunyi-sembunyi ya. Arabi utawi kang kaping papat iku at-taqwa wa adhulan manjing fiha ing dalam takwa apa tarku aklil harami, ninggal mangan perkara sing haram, watarki itail holkilan ninggal nglarake makhluk, wahtimalil adalan nanggungake piloro, watarkil kitbi lan ninggal goroh wal gibah, watarkil kitbi lan
ninggal goroh wal ghibati lan ghibah wa namimati lan adu-adu wal mulazamati sidqilan netepi ajak bener wa nasihati lan nasihati li amatil khalqi maring umumi makhluk wa khasitihim lan khususe makhluk wong khususe makhluk wa nadrilan ningali ilahi maring khalqi beni rofati kelawan pripat welas wa rahmatilan rahmat wa safaqatilan tegese welas waqat ajma'alan teman-teman ngumpulake sapa ulama pira-pira ulama wal hukama ulan pira-pira ahli hukum ala anah soibadal ilmi ing atase setune wong kang duweni ikhlas ilmu iku ulama kana ing dalam semangsane ana apa ikbaluhu madepe soibadal ilmi iku ala khairi ngatasi kebagusan aksaro kang kelawan luwih akeh kanat mongko ana apa maluhu kanat mongko ana apa malu pira-pira pengamalane soibu adal ilmi iku anjahu luwih berhasil utawa luwih mandi ya naman kronos dene wong iku hofa ya naman kronos dene wong hofa kang wedi sapa man Allah taala ing Gusti Allah taala nak ngono sahara mongko bakal ngulutake lahum sapa Allah sahara mongko ngulutake sapa Allah lahum maring man kula sein ing saben-saben suwiji wa ta'ahulan bakal taat apa kula sein man. Jadi syarat keempat untuk menjadi seorang spiritualis itu adalah harus takwa. Takwa ini masuk di dalamnya meninggalkan makanan yang haram, yang subhat, juga meninggalkan untuk menganiaya makhluk ya. Terus juga meninggalkan berbohong, gibah, adu domba. Terus harus menetapi ajak untuk berbuat baik, nasihat, menasihati baik itu untuk umumnya makhluk dan orang khususnya. Kemudian melihat seorang spiritualis harus melihat kepada makhluk ini dengan mata kasih sayang dan rahmah. Jangan sampai mempunyai ilmu ini untuk dipergunakan mencelakakan makhluk lain ya. Dan para ulama ini sudah sepakat, para ulama dan hukama ini sudah sepakat bahwasanya seorang spiritualis yang mempunyai ilmu ini itu ketika niatnya itu untuk kebaikan, maka kebanyakan itu nanti akan berhasil semua amal-amalnya. Karena orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan meluluhkan kepada yang bersangkutan setiap sesuatu, dan sesuatu tersebut itu nanti akan taat kepada orang tersebut. Jadi syarat untuk menjadi seorang spiritualis yang nomor 4 itu adalah takwa ya. Alhamisu utawi kang kaping 5 iku alai roji'a yen to ora bantah sapa atolib otoman ruhaniyata ing ruhaniyah fi amrin ing dalam perkara arodu kang ngarepake sapa ruhaniyah ing aman menu sanging amr o asyaru utawa isyarah sapa ruhaniyah bi kelawan amr ale ngatasé man fi gortin ing dalam sejo nal akhrati sanging pira-pira sejo li anahum krana sedune ruhaniyah iku layak duna ora bakal nekani sapa ruhaniyah gordon ing sejo ila idakana angin kejaba ing dalam nalikane ana apa goret iku muafiqon kang nocoki lisar maring syarak asarifi kang mulya wa kholian dan kang sepi min kuli subhatin saking saben-saben subhat. Yang kelima itu kita tidak boleh membantah dengan makhluk halus di dalam suatu perkara ketika makhluk halus ini isyarat meminta untuk dipenuhi syaratnya ya. Jadi ya, persyaratan-persyaratan yang diminta oleh rohaniyah atau khodam dari beberapa yang kita maksud ya, untuk supaya tercapainya suatu hajat atau tujuan, kita tidak boleh tawar menawar. Karena mereka di situ ingin
supaya kita memenuhi syarat menggunakan minyak, menggunakan bukhur atau menggunakan asapan ya berupa menyan, ya kita harus memenuhi permintaan mereka. Karena seorang ruhaniyah ya, seorang khodam itu mereka tidak akan memuluskan atau mengabulkan tujuan kita ya, kecuali tujuan itu menyocoki dengan syariat. Kecuali tujuan atau maksud kita itu mencocoki dengan syariat yang mulia ini dan sepi dari setiap subhat ya. Waholian min kulli subhatin, dan sepi dari setiap subhat. Asatisu utawi kang nomor 6 iku Allah ya asatisu utawi kang nomor 6 iku Allah yasta malahum enjen to ora ngamalake sapa man ing ruhaniyah fil asya ing dalem pira-pira perkara almuhqarati kang remeh alati kang yumkinu kongang apa tahsiluha ngasilake al asya bidunim kelawan tanpa jaluk tulung ruhaniyah di anna dalika krana setune mengkono istiqmal iku kal ihanati kaya ngino-ngino watang kesilan kremehake wihakihim maring hak-hake ruhaniyah esu istakmalahum ing dalem sikirane ngamalake sapa man ing ruhaniyah fil muhaqqirati ing dalem perkara-perkara yang fil muhaqqirati ing dalem pira-pira perkara kang ina fil muhaqqirati ing dalem pira-pira perkara kang ina. Nomor 6 untuk syarat menjadi seorang spiritualis yaitu jangan sampai kita meminta bantuan kepada khodam atau ruhaniyat di dalam perkara yang hina, yang remeh, yang mana perkara itu bisa kita kerjakan tanpa harus minta tolong kepada ruhaniyah, seperti kita mau makan di warung ya. Nah ini tanpa kita meminta bantuan sama khodam itu juga bisa kita lakukan sendiri. Dan kita menggunakan ruhaniyah atau khodam itu di hal-hal yang sangat penting. Contohnya untuk biar bisa mengeluarkan harta simpanan yang udah tertanam di bumi, atau di situ untuk bisa melihat sumber minyak yang ada di dalam perut bumi, atau di situ untuk bisa mengetahui emas, intan, permata yang ada di dalam bumi dan seterusnya. Ya, jangan menggunakan khodam ini untuk keperluan-keperluan yang tidak penting, seperti suruh mereka menyiapkan makan kepada kita. Itu hal-hal yang remeh gitu. Tapi kita harus menggunakan khodam itu untuk hal-hal yang sangat penting, seperti untuk mengeluarkan harta karun dan seterusnya ya. Mungkin ini aja dulu kajian kita, syarat-syarat menjadi seorang spiritualis ya, dari syarat nomor 1 sampai nomor 6 ya. Insyaallah untuk pada kajian mendatang kita akan lanjutkan di syarat-syarat yang nomor 7 dan seterusnya. Demikian kajian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.